البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada rukun iman yang kelima, yaitu apa? Khalid. Iman terhadap hari akhir. Apa dalil tentang wajibnya beriman terhadap hari akhir? Indak Nafi'. Hadis Jibril tentang rukun iman. Naam. Qala mal iman, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan keimanan terhadap hari akhir memiliki kedudukan yang agung di dalam syariat ini, ya kawan. Oleh karena itulah banyak digandengkan keimanan terhadap hari akhir dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan seterusnya dalam banyak hadis. Dan kemarin telah kita sebutkan tujuh poin, ya rahimakallah. 7 poin yang menunjukkan tentang pentingnya kedudukan iman terhadap hari akhir. Apa saja itu? Indak Mukasyah Panjar. Nah, iman kepada hari akhir termasuk rukun dari rukun iman. Yang kedua, yang mendustakan hari akhir maka dia kafir. Tayyib, terus nah, banyaknya penggabungan antara hari akhir, keimanan terhadap hari akhir dengan keimanan pada Allah. Yang keempat, banyaknya namanya. Nah, namanya banyak. Tayyib. Yang kelima, banyaknya penyebutan hari akhir tersebut di dalam Al-Quran dengan nama yang bermacam-macam. Tayyib. Terus pujian Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Tayyib. Terus yang terakhir, perintah untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman terhadap hari akhir. Nah, ini secara ringkas ikhwanifillah yang menunjukkan tentang pentingnya keimanan terhadap hal tersebut. Adapun tentang perinciannya, peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari akhir ikhwanifillah, maka itu pembahasannya tersendiri khusus dalam apa? Pelajaran-pelajaran akidah. Telah kita lewati walhamdulillah dalam pelajaran akidah wasitiyah maupun dalam Ha'iyah Ibn Abi Dawud dan yang lainnya. Ya, memang pembahasan hal tersebut akhwanifillah penting sebagaimana telah disebutkan pada 7 poin tadi. Sekarang kita masuk pada
thamaratul iman bil yaumil akhir. Buah-buah dari keimanan terhadap hari akhir. Yang pertama, bahwasanya keimanan terhadap hari akhir akan membuahkan al-khauf, akan membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan peristiwa-peristiwa yang sangat mengerikan, keguncangan, hal-hal yang menjadikan manusia sudah tidak mempedulikan lagi kecuali dirinya. Ketakutan dan keguncangan yang luar biasa. Nah, ayah dan ibu sudah tidak saling memikirkan. Anak, saudara. Oleh karena itulah, kalau seorang betul-betul mentadaburi Al-Quran dan mengimani tentang hari akhir ini, akan membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu akan mendorong pada banyak kebaikan. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang mukmin dari ahli Fir'aun. Dia mengatakan, inni akhafu 'alaikum yaumat tanad. Yauma tuwalluna mudbirina ma lakum minallahi min 'asim. Sungguhnya aku khawatir atas kalian pada hari akhir, hari saling memanggil satu sama lain. Tapi sudah tidak ada yang memperdulikan. Pada hari kalian semuanya tuwalluna mudbirin ma lakum minallahi min asim. Semuanya berpaling dari saudara-saudaranya. Tidak ada bagi kalian yang mampu memberikan perlindungan. Dan inilah yang ada pada para sahabat radhiyallahu alaihim. Sampai-sampai dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, sebagaimana dalam Az-Zuhd Ibn Al-Mubarak, ketika beliau mengisahkan bagaimana ketakutan para sahabat terhadap hari akhir ini. Laqad madha baina yadaykum aqwamun law anna ahadahum anfaqa 'adada hadzal hasa la khashiya alla yanjuwa min 'idhami dzalikal yaum. Sungguh telah lewat sebelum kalian kaum-kaum yang seandainya saja salah seorang di antara mereka berinfak dengan sejumlah pasir ini. Infak dengan sejumlah pasir. Berapa banyaknya? Satu genggam pasir sudah sangat banyak isinya. Nah, maka sungguh dia tetap akan diliputi oleh rasa takut, khawatir tidak selamat dari dahsyatnya hari tersebut. Ini keadaan orang-orang yang beriman, senantiasa khawatir amalannya tidak diterima, khawatir tidak bisa selamat karena mengingat dosa-dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Cuman kekhawatiran tersebut tidak menjadikan mereka putus asa. Tapi kekhawatiran yang benar, rasa takut yang benar adalah rasa takut yang kemudian menghalangi pelakunya dari berbuat dosa dan kemaksiatan, serta mendorong untuk semakin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sebagaimana dalam Tariqul Hijratain, wa bil jumlah faman istaqarra fi qalbihi
dzikrud daril akhirah wa jazaiha wa dzikrul ma'siyati wa tawa'ud 'alaiha wa 'adamul wuthuq fi diyanihi bit taubatin nasuh haja fi qalbihi minal khaufi ma la yamlikuhu wa la yufarikuhu hatta yanju. Maka kesimpulannya secara umum, siapa saja yang kokoh di dalam hatinya mengingat hari akhir, yaitu ingatan dia terhadap hari akhir itu senantiasa kokoh, juga ingat dengan kuat tentang balasan di hari akhir, juga mengingat kemaksiatan dan ancaman atasnya, serta tidak bersandar dengan taubat nasuh yang dia lakukan. Dalam artian tidak kemudian menyandarkan aku taubat saja, kalau berdosa taubat mudah, tidak. Tapi orang-orang ini yang senantiasa ingat hari akhir, kemudian ingat kemaksiatan yang dia lakukan, ingat ancaman, juga tidak menyandarkan diri bahwasanya dirinya telah bertobat dengan tobat yang nasuha, maka sungguh pada hatinya itu akan senantiasa bergejolak rasa takut. Nah, yang rasa takut ini tidak akan berpisah dengannya sampai dia selamat, sampai dia selamat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang hendaknya kita wujudkan, ikhwan. Rasa takut kepada Allah, rasa takut dari kengerian hari akhir, sehingga kita berusaha untuk menempuh jalan bagaimana bisa selamat. Buah yang kedua, al-hirsu ala fi'li ta'at. Semangat untuk melakukan amalan-amalan ketaatan. Ini buah yang juga sangat penting. Seorang yang iman kepada hari akhir, iman terhadap hari kiamat, maka kalau imannya benar akan membuahkan semangat untuk melakukan amalan-amalan ketaatan. Dan itu mesti, karena dia akan beramal saleh untuk menjadi sebab mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa selamat. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini jelas. Orang-orang yang mengharap perjumpaan dengan Allah, yaitu yang betul-betul beriman terhadap hari akhir, maka beramallah dengan amalan saleh, serta jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dia mengingat bagaimana catatan-catatan amalan diberikan, apakah rela? Kemudian dia melihat catatan tersebut isinya adalah keburukan, tidak ada ketaatan, tentunya tidak akan rela. Faman utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Menginginkan yang seperti ini, yang mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanan, sehingga hidup dalam kehidupan yang penuh kenikmatan. Kemudian yang ketiga, keimanan terhadap hari akhir akan membuahkan al-bu'du anil ma'asi, menjauh dari kemaksiatan-kemaksiatan. Dan ini jelas. Karena dia mengingat hari pembalasan. Faman thaqulat mawazinuhu, na'am, bukan yang saya maksud, yaitu apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja yang beramal seberat darah kebaikan mesti akan melihat, dan yang beramal seberat darah berupa kejelekan akan melihat hasilnya juga. Sehingga senantiasa berhati-hati.
Buah yang kelima, as-sabru 'alal masa'ib. Buah yang keempat. Nah, yang keempat, orang yang beriman kepada hari akhir akan bersabar atas musibah-musibah yang menimpa. Kenapa? Karena seberat apapun musibah di dunia, ikhwan, selama dia istiqamah, maka dia punya harapan untuk selamat. Sehingga musibah itu sangat ringan dibandingkan dengan musibah seorang celaka di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan bahwasanya memang dunia ini, ikhwan, tempat ujian dan manusia diciptakan memang dalam kondisi susah payah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insan, sungguh telah kami menciptakan manusia fi kabad, yaitu dalam kondisi dia susah payah. Di dunia ya mengalami kesusahan. Kesusahan ketika mau lahir, kesusahan ketika telah dilahirkan. Mengalami berbagai macam musibah, ujian. Untuk betul-betul diketahui siapa hamba-hamba yang beriman dan siapa yang hanya berdusta saja. Dan di antara hal yang sangat mendorong dan meringankan untuk bisa sabar, ikhwan, ya iman terhadap hari akhir. Sehingga dengan bersabar dia mengharapkan pahala. Contohnya apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan tentang orang-orang yang diuji dengan kebutaan. Idza btalaitu 'abdi bihabibati, bihabibataihi fasabara awwadtuhu minhumal jannah. Idza btalaitu 'abdi bihabibataihi fasabara awwadtuhu minhumal jannah. Apabila aku menguji seorang hambaku dengan apa? Dengan kedua hal yang dia cintai, yaitu kedua matanya maksudnya. Kedua mata. Kita semua tentunya mencintai mata ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala ambil sehingga tidak bisa melihat. Maka apa janji Allah? Apabila dia bersabar, fasabara, apabila dia sabar, awwadtuhu minhumal jannah, maka aku akan ganti dari kedua mata yang telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan jannah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah akan dibalas orang-orang yang bersabar tersebut tanpa ada batasan, tanpa ada hitungan lagi. Begitu besar pahala orang-orang yang bersabar. Kalau ingat hal itu di akhirat, ikhwan, maka ringan. Sehingga iman kepada hari akhir sangat membantu untuk seorang bisa bersabar di dunia ini, apapun itu. Kemudian yang kelima, tasriyatul madlum. Keimanan kepada hari akhir itu akan menjadi hiburan bagi orang yang terdolimi. Betapa banyak orang yang terdolimi di dunia tidak mampu untuk membalas tidak mampu untuk membela diri sehingga bisa selamat dari kedolimannya. Maka apa yang menjadikan dia bisa sedikit lega, bisa untuk terima, bisa merasa gembira, ya, karena dia ingat terhadap hari akhir kelak. Kalau di dunia aku tidak bisa membalas, tapi di akhirat tidak akan mungkin dia lepas. Tidak akan mungkin dia bisa lepas dari balasan Allah Subhanahu wa taala. La tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan engkau atau jangan sekali-kali kalian menyangka Allah Subhanahu wa taala itu lalai dari apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Sehingga ikhwani fillah, kalau terzalimi, dia tidak mampu membalas atau dia bahkan bersabar, maka di akhirat akan lebih bagus akibatnya. Lebih bagus akibatnya. Tayyib. Kemudian yang keenam, az-zuhdu fid dunia. Ini juga buah yang sangat bagus. Iman terhadap hari akhir
akan membuahkan kezuhudan terhadap dunia. Naam, kezuhudan terhadap dunia. Karena sungguh ya ikhwani fillah, betapapun kita menumpuk-numpuk dunia ini, ya mesti akan kita tinggal. Dan tentunya yang lebih utama untuk kita memperbagus apa yang kita simpan di akhirat kelak. Orang yang iman terhadap hari akhir ya zuhud, berarti meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ketujuh akan membuahkan taubat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam perintah untuk kita bertobat, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anharu yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Perintah untuk taubat dengan taubat yang nasuh, kemudian diberi kabar tentang apa yang mereka dapat di hari akhir kelak. Ibnu Hajar rahimahullah taala katakan, ikhwan, wa faidatul ikhbari bidzalik ay al-yaumal akhir an yantabiha as-sami'u fayakhudhu fil asbab allati tukhallisuhu min tilkal ahwali wa yubadiru ila at-taubati min at-tabi'at. Faidah dikhabarkan dengan hari akhir agar apa? Orang yang mendengar itu mengingat, sadar, dan mengambil sebab untuk bisa selamat dari kengerian hari akhir dan bersegera untuk bertobat agar tidak terkena dampak dari kejelekan-kejelekan maksiat yang dia lakukan. Nah, ini 7 buah dari sekian banyak buah-buah ikhwanifillah yang akan didapat oleh orang-orang yang betul-betul beriman terhadap hari akhir dengan keimanan yang benar. Maka mari kita cek diri-diri kita. Nah, adapun menghafal mudah, menghafal rukun-rukun iman mudah. Akan tapi yang penting bagaimana keimanan tersebut bisa membuahkan apa-apa yang telah disebutkan tadi. Nah, membuahkan rasa takut pada Allah, membuahkan semangat untuk melakukan ketaatan, menjadikan kita tercegah dari maksiat, mendorong untuk taubat, membuahkan zuhud terhadap dunia. Ketika mendapatkan musibah dia bisa bersabar, dan ketika terdolimi dia bisa terhibur. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ada di sana antarah yang tidak akan mungkin lepas siapapun yang berbuat kezaliman dari qisas. Naam. Barakallahu fikum, nas'alullaha at-taufiq was-sadad walhamdulillahirabbil alamin.